A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Para di Sangkal Putung episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Saat itu terlihat langit biru seakan-akan tersenyum melihat awan putih yang sedang berjalan di atas Gunung Merapi. Namun kabut tipis masih menyelimuti kademangan Sangkal Putung. Sementara itu, di bulak panjang yang banyak ditumbuhi pohon perdu di luar kademangan tersebut, semalam telah terjadi pertempuran yang sangat seru dari dua orang yang berilmu tinggi. Di dalam pertempuran itu, seorang yang bersenjata pedang yang sangat tajam berwarna putih kebiruan sudah tak tertolong jiwanya, sehingga kawannya yang datang bersamanya segera membawanya pergi. Sedangkan orang yang disebut Telik Sandi pun telah mengikutinya. Pada saat itu, orang yang mengaku pengawal kademangan Sangkal Putung sudah siuman dari pingsannya. Ia pun kemudian bangkit dan duduk lalu bersila, sedangkan kedua telapak tangannya berada di atas kedua lutut kakinya. Sesaat kemudian, ia mulai menarik napas dengan pelan lewat hidungnya. Dan napas itu lalu disimpan di sekitar pusarnya beberapa saat. Lalu baru dihembuskan pelan lewat hidungnya kembali. Setelah dilakukan beberapa kali, ia pun segera bangkit berdiri. Namun betapa terkejutnya ketika ia melihat seseorang sudah berada beberapa langkah di sampingnya. Orang itu tersenyum melihat ia terkejut, namun tidak lama kemudian orang tersebut menyapa dengan menyebut namanya Suandaru Geni. Tetapi orang yang namanya Suandaru Geni pun sejenak mengerutkan dahinya. Saat kemudian ia pun tersenyum ketika orang yang menyebut namanya ternyata sudah dikenalnya pula. Sapung Sari, berkata Suandaru Geni. Dan selanjutnya Suandaru Geni dengan agak sedikit gemetar telah memohon kepada Sapung Sari untuk sementara pertemuan ini jangan dulu disampaikan kepada Pandanwangi maupun yang lainnya, karena saat ini ia belum ingin bertemu dengan mereka yang disebabkan oleh sesuatu hal. Suandaru Geni minta tolong agar supaya disampaikan juga kepada Kakang Tumenggung Untara bahwa ada sebuah pergerakan laskar yang belum dikenal telah mendekati kademangan Sangkal Putung. Laskar maksudmu? Berkata Sapung Sari. Benar Sapung Sari, jawab Suandaru Geni. Karena waktu itu Suandaru Geni agak tergesa, maka Suandaru Geni telah memohon maaf kepada Sapung Sari dengan kejadian yang baru terjadi. Kemudian ia segera meloncat beberapa kali menuju ke gerombolan perdu dan menghilang di rimbunnya pohon-pohon perdu. Sapung Sari menggelengkan kepalanya ketika melihat kemajuan ilmu Suandaru Geni begitu pesatnya. Dan ia pun telah melihat perubahan pada Suandaru Geni yang sudah dapat mengendalikan sifatnya yang sudah tidak meledak-ledak lagi. Sementara itu, di Panjar Kademangan Sangkal Putung menjadi gempar dengan hilangnya tawanan mereka yang dikurung di sebuah bilik. Ki Songgolangit kebetulan saat itu yang menjadi pemimpin para pengawal kademangan. Jantungnya hampir meledak ketika ia melihat kenyataan bahwa orang yang terikat di dalam bilik Banjar itu sudah tidak ada pada tempatnya lagi. Pada saat itu, ia pun tidak melihat bekas yang dapat memberikan petunjuk. Apalagi tali pengikat tangan Telik Sandi itu pun juga tidak ada di sekitar bilik Banjar. Kemudian si Ki Songgolangit segera bertanya kepada seseorang yang berada di depannya. "Di mana perunda itu, hai?" teriak Ki Songgolangit. Sementara itu,
para pengawal kademangan yang kebingungan itu segera berlarian menuju ke gardu. Namun, sesampai di gardu, ternyata mereka melihat semua orang yang ada di dalam gardu itu ternyata masih tertidur dengan nyenyaknya. Seakan-akan orang-orang itu bermimpi menikmati nasi megono serta wedang serik. Kemarahan Ki Songgolangit pun memuncak sehingga ia tidak membangunkan orang-orang yang tertidur tersebut, tetapi ia langsung memukul kentongan yang tergantung di serambi gardu itu. Para perunda yang tertidur itu terkejut mendengar suara kentongan yang dipukul dengan kerasnya. Tong 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 tong. Demikian mereka terbangun. Wajah mereka pun menjadi pucat dan kebingungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Baru setelah Ki Songgolangit berteriak sambil membentak-bentak, mereka baru sadar. Serentak mereka berhamburan ke halaman sampai ke salah satu bilik banjar. Jantung mereka pun berdetak keras. Tawanan yang terlihat dalam bilik sudah tidak ada di tempatnya. Hilang tanpa bekas dan tidak ada satupun orang yang mengetahui. Dalam pada itu, bunyi kentongan yang tidak biasa itu menimbulkan kebingungan di gardu-gardu ronda yang lain. Oleh karena itu, hampir setiap gardu telah mengirimkan beberapa orang untuk datang ke Banjar Kademangan. Karena mereka dapat mengenal bahwa suara kentongan yang berbunyi keras dengan suara yang lain itu adalah kentongan di Banjar Kademangan. Akhirnya, berita hilangnya tawanan telah tersebar di penjuru Padukuhan. Dengan marah, Ki Songgolangit kemudian mengajak beberapa pengawal Kademangan Sangkalputung hingga mereka bertemu dengan Sabung Sari yang masih ada di Bulak Berdu. Salah seorang dari pengawal Kademangan Sangkalputung bertanya, "Apakah Ki Lurah Sabung Sari melihat orang yang terluka melewati jalan ini?" "Aku tadi melihat 6 orang lewat jalan ini. Namun apakah salah seorang dari mereka yang kalian maksudkan?" jawab Ki Lurah Sabung Sari. "Apakah ada yang terlihat terluka di antara 6 orang tersebut?" bertanya Ki Songgolangit, salah seorang pemimpin pengawal tersebut. Sabung Sari sedikit mengerutkan keningnya, seakan-akan ia memikirkan sesuatu. Dan ia teringat dengan omongan Swandara Geni tersebut, sehingga ia pun menjawabnya. "Betul, Ki Songgolangit, memang ada salah satunya terlihat agak terpincang-pincang, dan mereka menuju ke arah utara." Demikianlah, setelah Ki Lurah Sabung Sari memberi jawaban, maka Ki Songgolangit dan beberapa orang pengawal Kademangan Sangkalputung telah menuju ke arah utara. Tak lama kemudian Ki Lurah Sabung Sari menuju ke Jatianom untuk menemui Ki Temenggung Untara. Sementara itu Telik Sandi bersama 2 orang penolongnya sudah berjalan cukup jauh dari Kademangan Sangkalputung. Sedangkan 2 orang lainnya telah membawa rekannya yang sudah tidak bernyawa setelah bertempur dengan Swandara Geni untuk segera dimakamkan, dan kemudian memberi laporan ke perwira pasukan yang sudah tidak jauh dari Kademangan Sangkalputung. Untuk beberapa saat, Telik Sandi dan 2 penolongnya menunggu sambil beristirahat. Sementara pagi pun sudah merambat mendekati siang. "Di sana," berkata petugas Sandi itu, "kalian telah memberikan satu pertolongan yang utuh. Bukan saja aku telah terbebas dari kematian, namun kalian juga telah mengobati luka-lukaku. Agaknya tidak ada cara yang dapat aku pergunakan untuk menyatakan perasaan terima kasih." "Sudahlah Kisanak," berkata salah seorang dari kedua orang yang menolongnya. "Jika keadaanmu sudah menjadi lebih baik, maka kita teruskan perjalanan ini. Kita harus segera menjauh dari kekuasaan Temenggung Untara yang tidak jauh dari Kademangan Sangkalputung. Sebenarnya aku memang seorang petugas Sandi. Aku mengenal daerah ini dengan baik. Beberapa saat lagi aku sudah akan memasuki padukuhan yang dapat
memberikan perlindungan kepadaku meskipun padukan itu masih termasuk wilayah Ki Temenggung Utara. Sesaat kemudian ketika orang itu pun meneruskan perjalanannya. Dengan hati-hati mereka naik ke atas tebing sungai menuju ke padukuan yang disebut oleh petugas Telik Sandi itu. Di sisi lain, Ki Sanggalangit bersama kelompoknya setelah menyelusuri jalan Bulak Perdu, ternyata mereka tidak melihat seorang pun di jalan-jalan yang mereka lalui. Sehingga akhirnya mereka telah bersepakat untuk membagi kelompok kecil menjadi 2 bagian. Sekelompok terdiri dari 4 orang, sementara kelompok yang lain terdiri dari 5 orang. Kelompok yang 4 orang dipimpin langsung oleh Ki Songgolangit, sedangkan yang 5 orang adalah pengawal Sangkal Putung pilihan dan sudah terlatih dengan baik. Petugas Sandi itu hanya seorang, berkata Ki Songgolangit. Apalagi orang itu sudah terluka. Ia tidak akan dapat berbuat banyak seandainya kita dapat menjumpainya. Sejenak kemudian, Ki Songgolangit beserta 3 temannya telah melakukan perjalanan ke arah yang berbeda dengan 5 pengawal Sangkal Putung yang terlatih itu. Walaupun demikian, mereka ternyata tidak menemukan orang yang mereka cari. Telik Sandi itu akan dengan mudah bersembunyi jika ia melihat kita, bertanya Ki Songgolangit. Kawannya pun mengangguk-ngangguk. Lalu katanya, mungkin saja demikian ia melihat kita berempat, maka ia akan dapat menuju ke bawah gerumbul-gembul betu. Pencarian ini tidak gunanya, berkata kawannya. Ternyata usaha mereka memang tidak dapat membuahkan hasil. 3 orang yang sedang menyingkir itu memang melihat Ki Songgolangit dan 3 temannya itu. Dan mereka sempat menelungkup di rimbunnya pohon. Dan pada saat itu Ki Songgolangit serta 3 rekannya tidak melihat mereka. Dalam pada itu, mentari sudah memancarkan cahayanya dan langit pun terlihat begitu cerahnya. Kokok ayam telah bersaut-sautan. Sementara Telik Sandi itu pun sudah sampai ke padukuan yang dituju, yang menurutnya penghuni padukuan tersebut bisa melindungi dirinya. Pada saat itu Ki Songgolangit dan 3 orang temannya telah memasuki padukuan-padukuan dan hingga ke pasar serta beberapa tempat, tetapi mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Sementara itu, di sebuah padukuan yang lain, 5 orang pengawal Sangkal Putung yang jalurnya berbeda dengan Ki Songgolangit dan 3 kawannya telah memasuki rumah demi rumah. Kelima pengawal Sangkal Putung itu sadar bahwa padukuan itu merupakan padukuan yang sangat rawan. Oleh karena itu, mereka dengan sungguh-sungguh telah memeriksa rumah-rumah dengan sangat teliti. Dalam pada itu, seorang laki-laki tua yang membawa tongkat tengah ditanya salah seorang dari 5 pengawal Kademangan yang sedang menggeledah rumahnya. Rumahnya yang tidak seberapa, yang terdiri dari sebuah rumah dan sebuah kandang ayam. Maaf Kisana, apa kau melihat orang yang agak kurus, namun ia terluka memasuki padukuan ini? Bertanya pengawal Kademangan itu. Laki-laki tua itu termangu-mangu, namun kemudian ia bertanya dengan suara yang sudah terbata-bata. Kisana mencari siapa? Seorang agak kurus, tetapi ia terluka cukup parah, jawab pengawal Kademangan Sangkal Putung. Mencari orang? Laki-laki tua itu mengangguk-angguk sambil mengetuk-ngedukkan tongkatnya di tanah. Apa maksud Kisana? Bertanya pengawal Kademangan itu. Laki-laki tua itu menjadi bingung. Namun melihat laki-laki itu kebingungan, maka temannya telah mengajak mencari ke rumah yang lainnya. Kelimanya kemudian meninggalkan rumah laki-laki tua yang ternyata agak kurang pendengarnya itu.
Namun demikian mereka masih sempat menengok ke dalam kandang yang berisi beberapa ayam dan entok. Namun setelah kelima orang pengawal kandungan sangkal buntung itu pergi, maka laki-laki tua itu berubah menjadi tegap, dan tongkat ia pakai tumpuan kemudian ia letakkan di sudut ruangan. Saat kemudian ia telah berdiri di depan kandang ayam sambil bergumam, "Mereka sudah pergi." Tiba-tiba seonggok jerami kering terkuak, dan saat kemudian seseorang telah menjengukkan kepalanya dari antara jerami kering tersebut sambil celingukan ke sana kemari, melihat apakah ada orang lain yang ada di situ. Demikianlah episode 4 Para Disangkal Buntung, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.